dan Yohanes, Tuhan mengajak kami pergi ke Taman Getsemani. Di sana Tuhan berdoa, kami pun disuruh berdoa. Tapi Tuhan Yesus berdoanya di sebelah sana, sedangkan kami disuruh berjaga-jaga di sebelah sini sambil berdoa. Tapi tahu nggak? Ternyata aku ngantuk banget. Mataku berat, aku ngantuk. Jadi waktu Tuhan Yesus menyuruh aku untuk berdoa dan berjaga-jaga, aku malah tidur. Bukan cuman aku, Yakobus dan Yohanes juga begitu. Kita semua tidur. Ketika Tuhan Yesus datang, ternyata dia menemui kami. Kami telah tertidur. Setelah itu, Tuhan pergi lagi. Tuhan pergi untuk berdoa lagi. Waktu Tuhan berdoa, kami masih ngantuk. Karena kami udah gak tahan. Jadi kami tidur lagi. Setelah itu Tuhan datang lagi untuk kedua kalinya kepada kami. Tuhan bilang, "Kenapa kalian tidak berjaga-jaga? Tidak bisakah kalian berjaga 1 jam saja?" katanya. Ternyata setelah itu Tuhan masih menyuruh kami berdoa. Tuhan kembali lagi berdoa. Dan kami pun ditinggal 3 kali. Tuhan kembali berdoa. Ternyata kami tidur. Dia mendapati kami tidur. Nah, tapi setelah itu Tuhan bilang, sudah waktunya. Saya nggak ngerti apa artinya sudah waktunya. Tiba-tiba pada saat itu banyak orang datang. Para imam-imam dan bahkan ada salah satu dari kami. Namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini, dia juga dari 12 murid Tuhan Yesus. Dia bersama-sama selalu dengan Tuhan Yesus. Bahkan di saat perjamuan kemarin, dia juga hadir. Nah, pada saat itu, orang-orang pada nanya, "Mana Tuhan Yesus?" Tiba-tiba Yudas Iskariot datang. Dia mencium Tuhan Yesus dan dia bilang, "Salam, Rabi," katanya. Tuhan Yesus bilang sama dia, "Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Wah, setelah itu Tuhan Yesus ditangkap dan dia dibawa pergi. Sewaktu dia dibawa pergi, aku mengikuti. Tapi aku takut. Aku mengikuti dia pelan-pelan dari jauh. Kalau Tuhan Yesus ada di sebelah sana, aku dari sini, di belakang-belakang orang, aku ngintip-ngintip. Wah, itu ada Tuhan Yesus. Nah, saat aku ada di bait Allah, di halaman bait Allah, ada seorang hamba perempuan imam besar. Dia bilang begini, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Aku bilang, "Enggak, bukan." Nah, setelah itu, karena aku takut sama dia, aku pergi lagi ke sebelah sana yang agak jauh sedikit karena aku kan takut. Nah, setelah itu aku ketemu lagi sama dia. Dia bilang begini, "Iya benar, kamu juga termasuk salah satu dari mereka." Tapi aku bilang, "Enggak, bukan." Terus aku pindah lagi. Setelah aku pindah, ternyata orang-orang pada kenal sama aku. Mereka bilang gini, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Aku bilang, "Tidak, bukan. Aku nggak kenal orang yang kamu maksud." Tiba-tiba aku mendengar suara ayam berkokok. Kukuruyuk, kukuruyuk. Aku jadi ingat Tuhan bilang bahwa aku akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah itu, aku menyesal bahwa aku telah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Nah, dalam saat aku menyesal itu, aku tetap diam-diam mengikuti Yesus dari jauh. Aku lihat ternyata Tuhan Yesus itu disiksa dan bahkan dia disuruh pikul salib. Tuhan Yesus itu memikul kayu salib. Dia memikul kayu salib. Dia memikul kayu salib pelan-pelan sampai jauh, sampai di bukit Golgota. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus akhirnya dipaku di kayu salib. Dia tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan lambungnya ditusuk. Pada saat Tuhan Yesus mati, tiba-tiba tabir bait Allah terbelah 2. Nah, di saat itu juga aku jadi ingat, waduh,
Kenapa ya aku menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali? Aku menyesal. Aku hanya bisa melihat Tuhan Yesus disalib dan sekarang dia sudah dikuburkan. Dia dikuburkan. Kami semua, teman, saudara, Maria, Ibu Yesus, kami semua sangat sedih. Sangat sedih. Shalom adik-adik. Nah, tadi kalian sudah dengar kan cerita dari Om Petrus. Nah, tadi yang cerita itu namanya Petrus. Petrus itu adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Cerita itu ada di dalam Markus 14-16. Tapi jangan khawatir, cerita itu tidak hanya di situ saja. Masih ada kelanjutannya. Coba kita buka dalam Markus 16 ayat 6. Kali dibacain ya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Nah, adik-adik, tadi kita mendengar cerita Petrus. Petrus itu menyesal. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu, dia mati di atas kayu salib, itu bukan kekalahan sebagai umat Tuhan, bukan. Tapi justru dengan kematian Yesus di kayu salib, dia telah menebus dosa kita. Dosa Kak Lady, dosa adik-adik, dosa mama, dosa papa, dosa semua manusia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti Petrus tadi, dia mau menyesal. Dia menyesal dan dia minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mau mengampuni Petrus. Begitu juga kita. Kalau kita telah berdosa, kita melakukan sebuah kesalahan, kita nggak usah takut, kita nggak usah malu. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita berdoa meminta pengampunan kepada Tuhan, kita menyesali dosa kita, dan kita kembali melakukan hal-hal yang baik. Kita nggak boleh lagi melakukan dosa yang tadi kita lakukan itu. Jangan kita menyesal, terus nggak taunya dibikin lagi. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau kita menyesal, kita harus berusaha untuk tidak melakukan dosa itulah lagi. Dosa itu apa ya? Nah, dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu menyuruh kita harus berbuat baik, kita suka menolong, kita nggak boleh marah-marah, itu harus kita lakukan. Kalau misalnya kita marah-marah terus, berarti kita tidak melakukan perintah Tuhan. Kita melanggar perintah Tuhan, itu dosa. Nah, kalau begitu kita harus minta ampun dan berdoa kepada Tuhan. Dan kita harus berusaha untuk supaya kita tidak melakukan dosa itu lagi. Nah, seperti itu. Jadi di sini siapa adik-adik yang mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berusaha untuk menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena kalau Tuhan Yesus saja dia mau berkorban untuk kita supaya kita diselamatkan, makanya kita juga harus menghormati dan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus itu. Kita harus selalu berbuat baik. Kita harus selalu berusaha untuk menuruti semua hukum-hukum dan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sampai di situ cerita hari ini. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Engkau di kayu salib buat kami. Kalau Engkau telah menebus dosa kami Tuhan, Tuhan kami mau menghargai Engkau. Kami mau menghargai pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu dengar-dengaran akan perintah-Mu. Ajarkan kami untuk Tuhan selalu memberkati banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan supaya kami juga mau Tuhan melakukan hal yang terbaik buat Engkau. Dan juga Tuhan pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah situasi yang terjadi pada saat ini Bapa, biar Engkau memberikan kekuatan kepada bangsa dan negara kami Tuhan. Dari Tuhan, pemerintahan-pemerintahan kami, dari yang teratas sampai yang terbawah Bapa, biarlah Engkau yang menolong kami Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan Bapa, Engkau memberi hikmat, akal budi,